Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk seluruh guru yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahap perkembangan peserta didik jenjang SMA, SMK sederajat usia 15 tahun hingga 18 tahun. Nama saya Edmuil Pijat Abdan Syakuro SPD. Saya sebagai anggota tim disiplin SMA Negeri 1 Rantau. Sebelum ke materi, saya akan membacakan sebuah quotes yang berbunyi, salah satu hal yang sangat disyukuri dari menjadi pendidik adalah kesempatan untuk menyaksikan dari dekat perkembangan peserta didik dan bisa menjadi pembimbing yang menumbuhkannya. Tahap perkembangan peserta didik jenjang SMA atau SMK memiliki tahapan perkembangan. Di antaranya, yang pertama, fase perkembangan fisik. Secara umum pada fase F, perkembangan fisik anak, penampilan fisiknya sudah menyerupai orang dewasa, maka pubertasnya sudah selesai. Rentan mengalami cedera atau kecelakaan karena masih membuat keputusan impulsif dan tidak rasional. Dan pada fase ini, siswa lebih fokus kepada tubuh yang ideal, baik itu laki-laki maupun perempuan. Stimulasi dan dukungan dapat berupa membantu peserta didik melihat berbagai faktor pada dirinya agar lebih percaya diri dan menghindari memberikan komentar atau label negatif pada fisik peserta didik atau yang biasa disebut body shaming. Tahapan yang kedua adalah fase perkembangan kognitif. Secara umum pada perkembangan kognitif fase F adalah si anak mampu mengelola diri dengan baik, misal dalam belajar ataupun kegiatan lainnya. Meskipun demikian, mereka terkadang bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan sesuatu itu dengan matang, karena perkembangan otaknya masih belum sempurna. Namun, ia mampu menganalisis dan mengevaluasi alternatif solusi, seperti pulang tidak tepat waktu karena ajakan teman atau mencoba sesuatu yang berbahaya. Ciri lainnya adalah meningkatnya kemampuan menghadapi masalah dan situasi baru seperti mandiri bepergian dan menghadapi tantangan, namun bisa menemukan jalan keluar. Dapat melakukan refleksi, berpikir logis, dan abstrak dalam menyelesaikan masalah. Stimulasi dan dukungan pada fase ini adalah dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, memberikan kesempatan untuk memilih serta merasakan konsekuensi pilihannya agar anak belajar lebih dewasa dan banyak mendengarkan dibandingkan memberi nasihat. Pada fase ini, anak mau menerima pendapat kita bila cara kita menyampaikannya bisa diterima oleh mereka. Jadi, bukan hanya pesan saja yang baik, tetapi caranya pun juga perlu baik. Ketiga, fase perkembangan bahasa. Secara umum, si anak mampu berkomunikasi seperti orang dewasa. Meskipun demikian, mereka lebih sering bicara tanpa berpikir lebih panjang dibandingkan orang dewasa. Hal ini terkait dengan perkembangan kognitif yang belum sempurna. Stimulasi dan dukungan pada fase ini adalah mendorong peserta didik untuk membaca buku dan bahan bacaan lain dari berbagai genre seusia-usia mereka untuk meningkatkan kemampuan literasi. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan gagasan atau ide, mendengarkan peserta didik dan melakukan konfirmasi apa yang dimaksud oleh mereka sehingga kita tidak salah paham. Dan yang terakhir adalah fase perkembangan sosial emosi. Secara umum, suasana hati yang lebih tenang dan kemampuan mengontrol emosi yang lebih baik pada diri anak. Pada fase ini, peserta didik merasa takut gagal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fase kehidupan berikutnya, seperti mengkhawatirkan masa depan, dunia kerja, krisis pertemanan, dan lain sebagainya. Stimulasi dan dukungan pada fase ini adalah membangun hubungan hangat agar peserta didik lebih terbuka sebagai relasi guru dengan murid. Lalu meyakinkan anak bahwa orang tua dan guru siap mendampingi anak dalam menyelesaikan masalah. Dan meyakinkan anak bahwa berbuat salah atau gagal merupakan hal yang wajar dengan mengambil pelajaran dari kegagalan dan kesalahan tersebut agar menjadi lebih dewasa. Serta selalu membuka pintu diskusi
dengan mendengarkan pendapat anak. Pengamatan nyata dari topik ini adalah sebagai berikut. Saya mengamati perilaku beberapa siswa pada fase F, yang mana sebut saja siswa tersebut berinisial bernama botol dan kasur. Kedua siswa ini termasuk siswa yang menjadi pantauan semenjak kasus untuk si botol mengenai sering terlambat sekolah karena kesiangan dan keterlibatan minum minuman keras hingga puncaknya ditangkap polisi dengan diberi surat perjanjian agar tidak melakukan hal tersebut. Sedangkan kasus kasur mengenai perkelahian dengan dalih membela temannya. Setelah beberapa kali memanggil orang tua dan juga melakukan home visit bersama wali kelas dan guru BK untuk si kasur, maka kami meminta kerjasama dengan orang tua untuk bersama-sama mendidik agar bisa mengontrol emosinya. Sedangkan untuk si botol diberi intervensi setelah ditangkap polisi tersebut. Pihak sekolah masih memberi kesempatan sekali lagi untuk tidak melakukan kegiatan minum-minuman keras tersebut dan dengan beberapa syarat tambahan lainnya yang disaksikan oleh orang tuanya seperti setiap sholat zuhur berjamaah di sekolah, maka si botol harus berada di saf pertama selama 1 semester ini. Dan wajib masuk ke sekolah kecuali sakit parah. Setelah beberapa bulan, si botol mengalami perubahan, dia terlihat lebih aktif masuk sekolah dan rajin mengikuti ibadah sholat zuhur berjamaah. Sedangkan si kasur walaupun tidak melakukan perkelahian lagi, tetapi sholat zuhur berjamaah masih sangat jarang di sekolah. Saya baru mengetahui bahwa tahap perkembangan F ini hal yang wajar jika siswa suka dengan begadang, main game, dan lain-lain. Walaupun pada tahap ini anak seperti orang dewasa, tetapi masih tidak bisa berpikir jangka panjang dan terkadang impulsif. Oleh karena itu, peran orang tua di rumah agar memperhatikan jam istirahat anaknya, terlebih jika hari-hari sekolah. Berikut adalah rancangan ide mengenai pelibatan orang tua terhadap anaknya sebagai berikut. Kami pun dari pihak sekolah melakukan sebuah dialog untuk permasalahan siswa tersebut dengan melibatkan orang tuanya. Untuk siswa si botol, kami beri motivasi dari segi perkembangan fisik karena suka dengan futsal agar selalu menyalurkan hobinya tersebut, tetapi harus mengetahui batasan waktu untuk istirahat. Dari segi perkembangan sosial emosi, hasil dialog bersama bahwa dia harus belajar mengontrol hal terkait emosi tersebut dengan berusaha mencari lingkup pergaulan yang dapat membawa kepada manfaat, bukan merusak dirinya. Dari perkembangan segi kognitif, kami pihak sekolah menyarankan agar perlu bekerja sama dengan orang tua terkait pentingnya proses pembelajaran di sekolah dengan harus turun ke sekolah kecuali darurat. Dari segi perkembangan bahasa, karena ia berada di lingkungan keluarga single parent, kami melihat ia kesulitan mengutarakan perasaannya. Mamanya lah yang selalu menjadi juru bicara dalam proses komunikasinya. Maka kami sarankan agar selalu terbuka pintu komunikasi selalu dengan anaknya. Dan jika perlu, satu waktu bisa berkumpul bersama orang tua, ayah dan ibu, agar bisa mengetahui keinginan si anak. Sedangkan untuk siswa kasur, kami berdialog bersama orang tuanya di rumah bahwa siswa ini sebenarnya baik, asal ia atau temannya tidak diganggu. Bahkan waktu SMP siswa ini lebih parah lagi dibandingkan waktu SMA. Sekarang lebih baik karena ketika disuruh pulang jam 10 malam, si anak langsung menurut. Akhirnya kami memberikan ide kepada orang tuanya bahwa untuk segi perkembangan sosial emosi, jikalau di rumah agar selalu diingatkan agar pentingnya mengontrol diri dan tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Bisa nantinya jika ada sesuatu hal yang memancing ia untuk berkelahi agar melaporkan kepada guru BK atau guru yang dikenalnya. Dari segi perkembangan kognitif, memang si anak sering terlambat masuk dikarenakan mengantar adiknya ke sekolah, dan terkadang juga kesiangan. Oleh karena itu, intervensi orang tua agar selalu mengingatkan anaknya agar tidak terlambat dan guru tidak boleh langsung memvonis bahwa si anak tukang terlambat atau si anak nakal. Agar kiranya seorang guru selalu melakukan dialog dengan si anak. Dari segi perkembangan bahasa, memang si anak jika kita tidak lembut, maka ia tidak akan lembut juga. Maka dari pihak guru harus mempunyai berbagai strategi untuk mendidik. Dari aspek ini, sembari orang tua selalu mengingatkan akan pentingnya berkomunikasi sopan dengan guru. Dari segi perkembangan fisik, kita mengarahkan kepada hobi yang ia sukai seperti bermain voli. Oleh karena itu, saya meminta saran dan masukannya kepada rencana kegiatan tersebut.
dengan pemantik pertanyaan yang pertama, apa yang sudah baik dari rencana pelibatan tersebut? Lalu yang kedua, apa yang dapat diperbaiki? Selanjutnya, nanti bisa dijawab di link Google Form yang akan dikirim di deskripsi atau di WA grup. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk menonton video ini. Mohon maaf jika selama penjelasan masih banyak kurangnya, maka kedepannya saya akan lebih memperbaiki lagi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru Indonesia.